Maka sebetulnya sangat mudah sekali untuk membuat anakan entok kita ini bisa hidup sampai panen dengan kondisi yang sehat, bobotnya maksimal, dan tentu saja memiliki harga jual yang signifikan. Tetapi kadang-kadang masih banyak juga dari peternak pemula yang tidak paham tentang hal ini, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita memang harus membahasnya. Tentu saja setelah yang mau lewat ini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung, serta selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman dan sobat semua, kali ini kita akan sharing lebih santai tetapi mengena ya. Dalam artian yang kita bahas ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh semua peternak, terutama adalah untuk pemula, yaitu tentang bagaimana cara kita merawat anakan entok kita dari nol atau DOE ya teman-teman, sampai kepada panen dengan hasil yang lebih maksimal. Hasil yang maksimal adalah hasil yang pertama, entok-entok terlihat sehat, kemudian bobotnya maksimal dan memiliki nilai jual yang tentu saja berbeda dengan yang lain. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja teman-teman harus melakukan hal ini. Apabila teman-teman mau membesarkan anak entok hasil dari beli di luar, artinya bukan hasil tetasan sendiri, maka yang teman-teman harus lakukan adalah memastikan bahwa anak entok yang akan teman-teman beli adalah anak entok yang betul-betul sehat tanpa terjangkit virus. Dan tentu saja dalam hal ini teman-teman harus memahami ya ciri-ciri anak entok yang sehat yang layak untuk kita beli. Setelah teman-teman bisa memastikan bahwa anak entok ini adalah anak entok yang sehat, maka barulah teman-teman beli dan bawa pulang ke rumah. Setelah sudah berhasil kita bawa pulang, apabila anak entok ini usianya sudah seminggu ke atas, jadi boleh teman-teman masukkan ke kandang lantai teman-teman, jika memang teman-teman tidak memiliki kandang pembesaran atau kandang panggung. Dan teman-teman tidak perlu khawatir, meskipun tanpa lampu nantinya anak entok ini akan tetap berpotensi untuk hidup ya. Dengan catatan semua dinding daripada kandang ini adalah dinding yang rapat, jadi bukan dinding yang terbuka sehingga berpotensi untuk banyak angin yang masuk. Anak entok berpotensi mati ketika mereka selalu terkena angin dengan tingkat intensitas yang tinggi. Berikutnya adalah soal pakan. Jadi kami tidak perlu mengulang-ulang bahwa pakan yang sebaiknya kita berikan untuk anak entok yang baru saja berusia 0 sampai kepada usia paling tidak 1 bulan, kita memang harus menggunakan pakan dari pabrikan murni, dan demi hasil yang maksimal sebaiknya jangan dicampur dengan pakan alternatif apapun teman-teman. Ini perihal pakan. Nah, kemudian yang paling penting adalah bahwa anak entok ini tidak hanya mengharap pakan yang bernutrisi tinggi saja ya, karena yang lebih penting dari itu atau yang mengimbangi mereka untuk bisa cepat besar adalah dari segi air minumnya teman-teman. Dan kita tidak perlu mengulang-ulang bahwa air minum yang sebaiknya kita berikan pada anak entok di usia 0 sampai kepada 1 bulan sebaiknya memang harus menggunakan cucian air beras atau harus kita campur dengan cucian air beras, karena manfaatnya sangat luar biasa teman-teman. Tetapi teman-teman juga harus ingat, jangan sampai nanti anak entok ini kekurangan air minum. Ini yang paling penting ya. Kita boleh menggunakan cucian air beras untuk kita campurkan dengan air minum yang akan kita berikan ya teman-teman. Tetapi ingat, harus on time. Jangan sampai nanti ketika mereka mau minum kondisi tempat air minum kosong. Ini sangat tidak boleh teman-teman. Karena yang memicu mereka cepat besar adalah ketika mereka selalu makan dan selalu minum. Tidak hanya selalu makan tapi mereka tidak minum. Kalau itu terjadi maka hanya akan sia-sia. Contohnya begini teman-teman. Jadi kalau untuk anak entok yang usianya 1 bulan ke atas, sebaiknya
tempat air minumnya tidak usah menggunakan tempat air minum yang seperti ini, menggunakan tempat air minum yang dijual di toko pakan ternak. Karena selain isinya jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan daripada anak entok ini, entok kita juga pasti akan kesulitan untuk meminum di tempat seperti ini. Maka saran dari saya untuk tempat air minum silakan diganti dengan tempat air minum yang lebih lapang, teman-teman. Boleh menggunakan baskom yang bekas tetapi yang penting tidak bocor, kemudian ember bekas, atau boleh menggunakan jiligen yang kita belah, kemudian bisa keduanya untuk kita jadikan sebagai tempat air minum. Dan itu jauh lebih baik karena memang dari segi kapasitas jelas lebih banyak. Dan entok-entok ini akan mudah sekali untuk minum di situ. Jadi tidak kesulitan seperti ketika minum di botol yang memang kita beli di toko pakan ternak, teman-teman. Karena itu hanya untuk atau berlaku untuk anak entok yang usianya masih kecil. Jadi kalau entoknya sudah usia seperti ini, maka mereka pasti akan merasa kesulitan untuk meminumnya, teman-teman. Baik teman-teman, kami rasa perjumpaan kita cukup sampai di sini. Jadi kesimpulannya adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus melakukan perawatan yang disiplin. Pakan tidak boleh telat, minum juga tidak boleh telat, dan untuk selanjutnya kita jaga kesehatannya dengan cara kita selalu memberikan jamu herbal yang bisa kita buat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan alami, teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat. Akhirnya saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.